Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherly Claudia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi politik beserta ruang lingkupnya. Apa itu sosiologi politik? Sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari keteraturan kekuasaan, lembaga negara, otoritas, dan lainnya yang mempengaruhi pola kehidupan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, apa saja itu ruang lingkup sosiologi politik? Ruang lingkup sosiologi politik, yang pertama, yang lebih spesifik adalah negara. Yang kedua adalah kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi politik. Apa itu komunikasi politik? Merupakan objek dari ilmu politik yang disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat politik. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi politik. Jenis komunikasi politik ada dua, yaitu komunikasi politik digital. Keberadaan perkembangan komunikasi di era digital atau media sosial mempengaruhi keefektifan komunikasi politik. Yang kedua, komunikasi politik pers. Media massa pada umumnya pada sistem pers, sedangkan pers pada sistem politik yang ada. Fungsi dari komunikasi politik. Yang pertama, memiliki peranan yang sangat penting di dunia politik. Komunikasi politik akan diperlukan dalam komunikasi internasional, memiliki rantai disiplin ilmu. Komunikasi politik juga memiliki mata rantai disiplin ilmu, memberikan peluang untuk para praktisi mempelajarinya. Kemudian, komponen-komponen pada sistem komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi politik berperan sebagai penyampaian pesan politik. Yang kedua, pesan politik, isi atau informasi politik. Yang ketiga, saluran komunikasi politik, alat untuk berkomunikasi. Yang keempat, komunikan politik, penerima pesan atau informasi politik. Yang kelima, efek politik. Efek itu ialah dampak dari penerima pesan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik. Faktor-faktor ini ada faktor fisik ya, faktor fisik alam dapat mempengaruhi faktor berkomunikasi politik. Terus ada lagi faktor teknologi. Faktor teknologi ini terjadi karena perkembangan teknologi. Komunikasi pun akan mengalami perubahan. Dan selanjutnya ada faktor ekonomis. Dari segi ekonomi, pada suatu negara akan memberikan pengaruh pada perguncangan politik dalam kehidupan masyarakat. Dan faktor akhir ada faktor sosiokultural. Faktor ini biasanya meliputi pendidikan dan budaya. Selanjutnya saya akan memaparkan contoh studi kasus yang saya analisis mengenai komunikasi politik, yaitu dengan tema kepercayaan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum di Kota Palembang dalam pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemi. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana kepercayaan masyarakat Kota Palembang terhadap Komisi Pemilihan Umum setelah terjadinya kendala-kendala yang berada di tempat pemungutan suara yang mewakili Kecamatan Kota Palembang. Dengan situasi pandemi COVID, pilkada langsung masih sangat tidak relevan karena sistem ini membutuhkan demokratis yang sama-sama sesuai dengan Undang-Undang 1945 sehingga mampu mendorong pengembangan otonomi daerah, dan sistem ini dinilai lebih efektif sebab cara pemilihannya pun lebih sederhana dan hemat dalam artian tidak mencetak surat suara atau kertas yang banyak karena biaya-biaya logistik maupun operasional yang tinggi. Biaya yang tinggi yang awalnya pilkada langsung dapat dialokasikan untuk pengembangan daerah dan dapat digunakan untuk menekan penyebaran COVID di Indonesia ini. Itulah yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.